Goyang gambarnya, dimatikan dulu kameranya. Ya, Pak. Itu nyalakan lagi, kayak saya tadi. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, ready. Udah siap, Bu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Iya, kita mau masuk ke lokakarya kelima ini, Bapak Ibu. Saya screen dulu ya, share screen. Ya, ini Bapak Ibu, selamat datang Bapak Ibu calon guru penggerak pada Lokakarya 5. Adapun saya lanjutkan ya. Adapun Lokakarya 5 kita ini screen kedua. Iya. Lokakarya kedua ini yaitu Lokakarya kelima ini yaitu tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak kepada murid. Sebelum kita mulai lokakarya kita ini ada baiknya kita berdoa dulu. Yang memimpin doa saya mintakan kepada Pak Saiful. Silahkan Pak Saiful. Ya, terima kasih Bu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada lokakarya hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Bu. Oke, ya, terima kasih Pak Saiful. Bapak Ibu, sebelum kita mulai lokakaryanya, saya mau bertanya bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Biasa, Bu. Sudah sarapan tadi? Sudah, Bu. Udah. Pakai apa tadi sarapannya? Kayak nasi Bu. Pakai nasi, Bu. Oh, ada yang pakai goreng, ada yang pakai nasi ya, ada yang minum kopi. Oke lah. Berarti sudah siap untuk belajar ya? Nah, Siap, sebelum Bu. belajar Siap, kita Bu. udah ya? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, karena sudah, yuk kita sebelum belajar kita mari melakukan ice breaking. Tapi sebelum ice breaking, kita tepuk semangat dulu ya, seperti biasa. Tepuk semangat semangat ya, seperti biasa. Ya kita mulai ya. 1, 2, 3 ya. Semangat. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Mulai dari ice breaking-nya. Ini gambarnya. Kira-kira apa gambarnya ini Bapak Ibu? Jas hujan. Jas hujan, Bu. Jas hujan. Benar sekali. Pinter sekali Pak Saiful. Selanjutnya. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Gambar apa? Ayo. Soda gembira, Bu. Soda gembira, Soda gembira, masih bingung Bu Ade tadi ya. Oke, kita next gambar selanjutnya. Ya. Ini apa ini? Wayang kulit. Wayang kulit. Wayang kulit. Iya, 100 benar Bu Ana. Wayang kulit ya, itu gambar layangnya, layang-layang itu jadi L-nya menjadi W, wayang. Terus kulit, K itu ditambahi, ulat itu A-nya menjadi I. Jadi kulit ya, wayang kulit. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke pelajaran kita. Sudah refresh ya pikirannya karena sudah ada ice breaking. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama hanya satu saja saya ambil, yaitu calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, mulai dari bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Ya, next. Agenda kita hari ini yang pertama yaitu pembukaan. Sudah kita jalani, setelah ini nanti baru kesepakatan kelas. Yang kedua, yang ketiga, CGP membuat rencana program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Yang keempat yaitu gallery walk. Ini nanti ada di Jamboard. Yang kelima yaitu refleksi dan umpan balik. Dan yang keenam penutup. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Tidur dia, Mbak ya. Nah, ini kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati loka 4 sebelumnya.
Yang pertama, menghargai sesama peserta. Yang kedua, satu berbicara, semua mendengarkan. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Yang kelima, fokus pada sesi belajar. Menurut Bapak Ibu, kesepakatan belajar kita ini sudah cocok? Sudah, Bu. Cocok, Bu. Oke, kalau sudah cocok kita lanjut ya. Yuk Ya, Bu. next. Slide berikutnya. Berikutnya ini adalah review aksi nyata sebelumnya. Lokakarya yang keempat, pada aksi nyata tentang Bagja, prakarsa perubahan, program Bapak Ibu tentang apa dan siapa saja yang dilibatkan. Ini sebenarnya sudah saya bikin jamboard linknya di chat, tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa masuk dan mengetik linknya, sticky note-nya, silahkan di kolom chat aja, tapi 2 orang aja yang menjawab kolom chat, 2 orang lagi langsung aja berbicara. Ya, silakan di kolom chatnya ada 2. Nah, nanti saya pilih ya Bapak Ibu, 2 orang yang berbicara programnya apa dan siapa saja yang dilibatkan. Yang pertama saya pilih Bu Ade, kemudian yang kedua Pak Adi Sucipto. Sisanya Bu Ana sama Pak Saiful silahkan di kolom chat aja dijawab ya, review aksi nyata sebelumnya tentang Bagja ini, perubahan yang telah dibuat. Silahkan Bapak Ibu. Nah Bu Ade silahkan silakan Bu Ade berbicara tentang program yang sudah dijalani tentang Bagjanya. Silakan Bu Ade. Baik, Bu Neti, terima kasih atas kesempatannya. Program yang sudah berjalan itu sebenarnya sudah banyak ya, Bu. Tapi saya ambil salah satunya aja, yaitu program literasi. Iya. Program literasi dan numerasi. Itu setiap hari Rabu kami lakukan seperti itu. Jadi pada saat program literasi dan numerasi ini, kami tidak hanya memberikan fasilitas kepada anak itu tentang membaca senyap, tapi kami juga membuat itu seperti permainan, Bu. Bahkan kami sudah ada itu permainan ular tangga raksasa lah dikatakan. Kenapa dikatakan raksasa? Karena di situ yang jadi dadunya itu adalah anak murid sendiri, Bu. Tidak pakai dadu. Luar biasa programnya ya, Bu. Iya, jadi pionnya itu adalah murid. Jadi dadunya itu kami buat itu kertas, Bu. Kertas. Di kertas itu ada poin itu langkah berikutnya gitu kan. Kemudian selain poin ada juga dia pertanyaan. Jadi kalau anak tersebut tidak bisa menjawab, itu kami lakukan itu per kelompok. Kalau anak itu tidak bisa menjawab, dilanjutkan dengan temannya sampai selesai gitu. Seperti itu, Bu. Oh, iya. Bagus sekali, luar biasa sekali programnya, Bu. Ya, yang dilibatkan itu ya anak murid. Guru yang dilibatkan murid ya paling utama ya, Bu ya. Ya, seperti itu. Iya, Ibu. Oke, mantap Bu. Luar biasa program Ibu. Iya, Bu, terima kasih. Terima kasih juga Bu Ade, program Ibu luar biasa tentang literasi dengan cara ular tangga ya. Dengan pionnya murid langsung, itu luar biasa. Mungkin nanti di sekolah-sekolah kita yang lainnya juga akan meniru dengan program Bu Ade juga tidak apa-apa. Karena memang untuk meniru yang hal baik itu hal yang wajar. Ya, harus kita mau maju bersama. Terima kasih Bu Ade untuk pengalamannya yang membuat prakarsa perubahan Bagjanya. Yang kedua, silahkan Bapak Adi Sucipto. Ya, Bu, apa programnya, Pak? Kalau program yang saya buat, ya yang bisa dibilang program unggulan lah seperti itu, Bu. Saya membuat program itu pengembangan bakat anak, yaitu nama programnya Aksi, ya, Ajang Kolaborasi Seni dan Inovasi. Jadi di situ yang ditampilkan bukan hanya kreativitas anak, tapi ada juga yang menampilkan
mengenai inovasi anak ataupun inovasi dari gurunya terkait dengan media pembelajaran, inovasi anak terkait dengan pembelajaran yang sudah dijalani seperti itu. Jadi itu kami laksanakan setiap hari Sabtu, karena hari Sabtu itu hari pendek. Jadi di hari Sabtu itu kami tidak ada kegiatan masuk ke kelas untuk belajar. Tapi selesai acara pagi kami langsung aksi namanya di lapangan sekolah sampai jam pulang. Seperti itu. Wah, luar biasa juga, tak kalah menariknya program yang dibuat di sekolah Bapak Adi, yaitu program aksi ya. Untuk tentang karya seni juga, tidak hanya karya seni murid ya, tetapi ditampilkan juga hal yang lainnya. Luar biasa, semoga nanti kita sekolah lainnya juga bisa meniru program yang luar biasa dari Pak Adi. Nah, kemudian dari kolom chat juga ada jawaban dari Bu Anna ya, program mereka yaitu Galaksi. Gerakan literasi dan aksi, ya. Dan yang dilibatkan itu adalah seluruh warga sekolah. Ya, luar biasa. Semoga galaksinya terus maju ya, Bu Ana. Semakin sukses dan nantinya bisa membuat minat baca anak semakin semangat dan menuntaskan program-program lainnya. Kemudian Bapak Saipul juga program literasi juga sekolah, tetapi dia dengan cara dimulai dengan membaca 15 menit sebelum pelajaran dan pada hari Sabtu juga menyampaikan hasil buku yang dibaca. Ini namanya dari Pak Saipul program Marica. Mari membaca. Iya, luar biasa juga program Pak Saipul ya, mantap. Ternyata semua sudah melaksanakan dan membuat program-program yang berdampak pada murid. Semoga terus dijalankan ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu share screen-nya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita mau diskusi membuat rencana program. Program ini yaitu program yang berdampak pada murid. Tadi itu program Prakarsa Perubahan ya, Bagja yang minggu lalu, Loka 4. Nah, sekarang kita membuat program, rencana program untuk yang berpihak kepada murid. Jadi ini saya buat kelompok aja. Bapak Adi berkelompok dengan Bu Ade, kemudian Bu Ana berkelompok dengan Bapak Saipul. Kamu buatlah Bapak Ibu apa programnya, apa tujuan program itu, dan latar belakang mengapa membuat program itu. Boleh di kolom chat dijawab ya Bapak Ibu, silahkan. Ngerjainnya per kelompok atau individu, Bu? Kelompok saja, Bu. Satu Kelompok orang aja ya. yang mengerti ya. Iya. Apa programnya, tujuan, dan latar belakangnya. Mengapa membuat program itu. Iya. Maaf Bu, Pak Saipul. tadi sinyalnya jelek. Saya Iya. sekelompok dengan siapa ya Bu? Ibu Yang kita diskusikan berkelompok tadi, dengan Pak. Pak Adi, Adi Sucipto. Saya dan Pak Bu Adi, Ana. Oke, makasih Iya. Bu. Iya, silahkan diketikkan ya. Saya tunggu dalam 1 menit ya, Bapak Ibu. Satu kelompok, satu aja mengetikkan. Iya, Bu. Tadi Pak Di Saipul kolom yang chat kita diskusikan sebenarnya. tadi ya, Pak. Diketikkan ya, Pak. Ya, Iya, boleh, Bu. ketikkan silahkan Bapak Ibu. Program yang berdampak pada murid. Pak Adi, gimana? Siapa yang ngetik kan nih? Udah Bu, kan udah kita diskusikan. Dan ini coba saya ketikkan aja. Oke, Bapak yang ketik ya. Oke Pak Adi, terima kasih. Ini nasi siapa lagi nih? Wih, ini nasi siapa lagi nih? Apa? Oh, Hana. Bu Ade di mute. Apa nama programnya, tujuan, dan latar belakang programnya.
Biar itu. Aduh, gimana? Ini Mas. Iya. Plot. Plot aja yuk. Bu Ade, suaranya. Maaf Bu, terpicit Bu. Tadi udah saya mute kan. Oke Bu, oke. Sudah? Ya baik, terima kasih dari kelompoknya Bu Ade sama Pak Adi Sucipto. Programnya yaitu berdampak pada murid, yaitu Polit Sigembrot. Sasaran utamanya siswa, tujuannya menciptakan program literasi yang berbobot dan sesuai kebutuhan. Latar belakang kondisi murid yang beragam dan lingkungan sekolah yang berada di perkotaan. Sehingga perlu dibuat program literasi yang bisa menampung bakat anak. Polit Sigembrot. Bisa diceritakan apa itu Polit Sigembrot, Pak Adi? Iya Bapak Ibu. Jadi Polit Sigembrot ini akronim dari Pojok Literasi Siswa Berbobot dan Gembira dan Berbobot. Jadi di sini sasaran utamanya itu siswa dan guru. Artinya bahwa setiap guru di setiap kelasnya harus menyediakan pojok literasi yang sesuai dengan perkembangan siswanya. Contohnya kan siswa kelas 1 kan tidak bisa disamakan pojok literasinya dengan siswa yang kelas 6. Jadi seperti desain pojok baca ataupun bahan-bahan bacaan yang tersedia harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan siswa dan perkembangan intelektualnya seperti itu, Bu. Dari sih, Bu. Oke, bagus sekali kelompok 1, kelompoknya Pak Adi dengan Pojok Sigembrotnya. Semoga terus dijalankan programnya ya, Pojok Sigembrotnya. Oke, selanjutnya dari kelompok Pak Saiful sama Bu Ana yaitu program Sampos. Program ini mengajak anak mengolah sampah terutama menjadi kompos. Anak dan warga sekolah, guru kepala sekolah bekerja sama dalam menjalankan program. Tujuannya yaitu menjadikan lingkungan bersih dan menciptakan budaya bebas sampah. Latar belakang banyaknya sampah yang tidak dimanfaatkan terkadang diangkut tukang sampah atau dibakar. Oke lah, berarti juga coba ceritakan Bapak Saiful apa menurut Bapak kenapa program Sampos itu sangat penting di sekolah Bapak atau di kelompok Bapak? Ya, terima kasih Bu. Saya memilih program ini Sampos, sampah untuk pengomposan. Ya, banyak sekali sampah di sekolah itu kadang tidak dimanfaatkan. Jadi kami berupaya untuk memanfaatkan sampah-sampah yang ada itu, terutama untuk pengomposan. Nanti sampah-sampah yang lain kami akan pikirkan bagaimana mendaur ulangnya. Jadi nanti sampah itu kalau sudah jadi kompos kan bisa kami manfaatkan untuk tanaman-tanaman sekolah. Karena kan sebagian dari anggota kelompok kami itu sebagian besar sudah menjalankan program Adiwiyata. Kan lumayan kalau bisa buat sendiri, tidak perlu beli, dan kalau misalnya bisa berlebih, orang lain bisa membeli sama kita. Jadi pemasukan untuk sekolah, untuk merawat tanamannya. Terima kasih Bu. Iya baik, luar biasa juga. Tak kalah menariknya program dari kelompok 2 yaitu program Samposnya. Luar biasa, ternyata Bapak Ibu sudah membuat program-program yang berpihak kepada murid semuanya. Nah, demikianlah hasil lokakarya kita yang kelima ini. Tapi sebelum kita tutup, kita mau refleksi, yaitu saya mau bertanya kepada Bapak Ibu bagaimana perasaannya? Menyenangkan. Bagaimana perasaannya? Senang Ibu. Gimana Bu Ade? Sangat menyenangkan Bu. Bu.
Bahagia, Bu. menggembirakan. Luar biasa, Mendapat Bu. amplop. Iya, Luar biasa, Bu. bahagia ya. Bahagia Oke. sekali, Bu. Makasih, Betul. Bu. Jadi bagaimana tujuannya, berhasil atau tidak tercapai? Tercapai, Capai, Bu. Bu. Ya, Bu. Tujuannya tadi Tercapai. tercapai. Oke lah, luar biasa. Tapi permintaan saya, semoga program-program yang telah kita buat untuk berpihak pada murid benar-benar dijalankan, agar kita benar-benar menjadi guru yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, kalau seandainya program kita tidak bisa jalan oleh karena pemimpin atau rekan kerja tidak mendukung, kita jangan putus asa, boleh lelah, tetapi tidak boleh menyerah. Itulah Oke, Bu. dari saya memberi semangat. Semoga kita terus berinovasi, terus membuat program untuk yang berpihak kepada murid. Sebelum saya tutup, ya, saya minta kepada Pak Adi lah sekarang ya, yang memimpin doa. Silakan Pak Adi. Ya, Bu. Oke, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, ya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa singgahlah ke meja administrasi mengambil yang perlu diambil, ya, snack dan transportnya. Sampai jumpa kembali. Salam Bu dan Pepe, bahagia. foto dulu kita lah, Bu. Oh, Foto foto dulu, ya. Iya, Bu. iya, iya. Iya, Bu. Sesi foto Foto. kita. Iya, 1, 2, 3. Sekali Oke. lagi. Oke. Terima Dah. kasih. Salam dan bahagia. Salam Sampai jumpa bahagia. kembali. Sampai ketemu lagi, Bu.